Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Liga Champions musim ini antara Real Madrid versus Borussia Dortmund yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Real Madrid telah berhasil menjadi juara dari Liga Champions sebanyak 15 kali. Selain itu juga teman-teman, Carlo Ancelotti menjadi pelatih pertama di dunia yang telah berhasil menjadi juara dari Liga Champions bersama tim yang dia latih sebanyak 5 kali. Selain itu juga Carlo Ancelotti berhasil menjadi juara Liga Champions sebagai pemain 2 kali ketika dia membela AC Milan. Memang sudah lama ya, dan saya ingat pada saat itu AC Milan menjadi juara back to back. Ketika itu AC Milan diperkuat juga oleh trio Belanda, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan juga Marco van Basten. Selain itu juga teman-teman, Luka Modric adalah salah satu dari 5 pemain Real Madrid yang telah berhasil menjadi juara Liga Champions bersama Real Madrid sebanyak 6 kali. Selain itu juga teman-teman, Real Madrid adalah tim yang paling banyak mencetak gol di babak kedua di Liga Champions musim ini. Selain itu juga teman-teman, Real Madrid adalah tim yang paling banyak mencetak gol dari sebuah proses counter attack. Selain itu juga teman-teman, Real Madrid adalah tim yang paling banyak mengandalkan kombinasi passing di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Udah segitu aja deh, nanti kalau saya tambah lagi kemakan ya waktu ya atau durasi dari konten ini. Nah, tapi pada intinya memang Madrid telah merajai Liga Champions. Maka itu saya pikir ada baiknya juga jika Real Madrid di-ban atau dilarang untuk main di Liga Champions. Karena sudah kebanyakan gelar juara mereka, kasihan dong tim-tim lainnya. Ya, contoh saja nih Barcelona kan, kasihan tim ini. Mereka selalu punya ambisi dan juga tentunya motivasi untuk bisa berjaya di Liga Champions. Dan mereka sebetulnya bermain sepak bola indah. Tapi ya buat apa juga bermain sepak bola indah kalau hasilnya nol. Ini kan beda total ya dengan Real Madrid yang bermain sepak bola untuk meraih kemenangan, dan gak perlu juga bermain sepak bola indah atau bermain secara cantik kecuali memang bermain di sebuah pertandingan persahabatan. Dan saya memang ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan. Di konten tersebut saya jelaskan dan tegaskan bahwa final ini adalah final yang kemungkinan akan sulit untuk dimenangkan Real Madrid, dan ternyata memang itu yang terjadi kan teman-teman. Bahkan saya memberikan persentase 50-50. Saya memberikan persentase 50-50 bukan karena saya merendah sebagai fan Madrid, enggak. Karena memang saya sudah yakin para pemain Dortmund itu pasti akan keluar all out. Karena mereka nothing tulus. Mereka sudah lama kan gak lolos ke Liga Champions. Dan memang itu yang terjadi juga di pertandingan dini hari tadi. Mereka berani keluar menyerang. Tapi kan ya salahnya para pemain Dortmund ketika mereka mendapatkan banyak sekali peluang itu di babak pertama. Mereka tidak bisa melakukan finishing. Nah, artinya memang yang membedakan Madrid dengan Dortmund di pertandingan dini hari tadi adalah dari segi finishing para pemain Madrid. Walaupun di babak pertama para pemain Madrid tidak bisa menciptakan satu pun peluang yang berbahaya. Bahkan tidak ada juga satu pun peluang yang on target. Tapi di babak kedua kan tiba-tiba gaya permainan mereka berubah kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan taktik dari Carlo Ancelotti. Ya jelas dong. Carlo Ancelotti ada taktik. Kalau gak ada taktik gimana caranya timnya bisa menang? Tapi sabar, nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 945.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, jangan khawatir. Saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, pakai akal sehat, pakai akal sehat, tanpa diksi-diksi yang aneh, dan akan selalu netral. Dan seperti yang selalu saya tegaskan, sekali saya netral, maka saya akan selalu netral. Anyway, coming back to this match, memang Madrid tidak memulai pertandingan ini dengan baik. Bahkan banyak sekali salah passing di antara para pemain Madrid. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang saya perhatikan, mungkin saya salah, tapi kalau yang saya perhatikan, para pemain Madrid berani bermain terbuka. Oke lah, momen terbuka itu boleh. Tapi kan saya juga jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa salah satu kelemahan dari para pemain Madrid adalah transisi negatif, ya kan? Dan Dortmund punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan. Salah satunya adalah Adeyemi. Adeyemi ini pemain yang bagus, tapi sepertinya di final ini, ya pemain ini gak tenang. Seharusnya tuh dia sudah mencetak minimal 2 gol di babak pertama. Peluangnya tuh bagus-bagus, apalagi yang ketika dia sudah dapat peluang di dalam kotak penalti. Fulkrug saja mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ya kan, banyak sekali peluang dari para pemain Dortmund di babak pertama. Jika saya tidak salah itu ada 4 peluang yang berbahaya, yang benar-benar berbahaya, yang seharusnya 99% itu terjadi gol. Tapi tampaknya para pemain Dortmund ini tidak tenang. Jadi para pemain Madrid berani bermain terbuka,
mau pressing para pemain Dortmund, tapi para pemain Dortmund ini bisa nge-press di tengah. Nah, di sini saya melihat bahwa absennya Tchouaméni sangat berpengaruh dalam sistem pressing yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti mulai dari lini tengah. Karena tampaknya Madrid di babak pertama itu ingin pressing di tengah, alirkan bola ke depan. Jadi Vinicius Junior itu lebih sering menunggu di depan bersama Rodrigo, tentunya bersama Bellingham. Tapi pressing dari para pemain Madrid di tengah itu gagal. Maka itu para pemain Dortmund bisa lebih sering memenangkan bola di tengah dan membangun fast break. Nah, fast break mereka ini cepat karena mereka tidak lama menguasai bola. Maka itu jika teman-teman perhatikan dari statistik, di babak pertama itu Madrid jauh unggul daripada Dortmund karena para pemain Madrid lebih banyak menguasai bola. Mereka berani bermain terbuka. Ya, inilah salah satu kesalahan dari para pemain Madrid. Kan saya jelaskan, jangan sampai mereka terpancing untuk bermain terbuka. Pasti akan kena nih fast break dari para pemain Dortmund. Cuman bagusnya form dari Courtois lagi top. Ini kan penjaga gawang yang baru bermain pertama kalinya ya di Liga Champions. Langsung dia bawa juara timnya, kan gila juga. Bahkan Jurgen Klopp pernah mengatakan bahwa di pertandingan final itu pada tahun 2022, Courtois itu seperti punya 12 tangan. Karena begitu banyak saves yang dia lakukan. Nah, di match ini juga banyak saves yang dia lakukan tuh di babak pertama. Di babak kedua juga ada satu ya dari Füllkrug. Tapi di babak kedua kan Dortmund cuma bisa menciptakan satu peluang. Nah, kenapa? Sekarang saya jelaskan. Karena di babak kedua tampak jelas Ancelotti meminta Vinicius, Rodrigo, Bellingham harus lebih stay atau lebih banyak berada di lini tengah. Buat apa? Agar tidak kalah pressing dari para pemain Dortmund, supaya mereka bisa lebih banyak memenangkan duel di lini tengah. Ya, apalagi kan Tchouaméni tidak bermain. Camavinga ini yang harus disiplin, dan ternyata itu yang terjadi. Karena lebih banyak pemain Madrid yang berkumpul di tengah, itu yang menyulitkan para pemain Dortmund untuk bisa menang pressing. Karena para pemain Madrid sekarang benar-benar melakukan pressing di tengah, mereka tidak ingin bermain terbuka karena mereka sudah tahu babak pertama mereka bermain terbuka, tapi mereka sering kecolongan dari fast break para pemain Dortmund. Ketika para pemain Madrid itu lebih banyak berkumpul di tengah, maka terlihat pressing mereka lebih unggul dan fast break mereka ini lebih ampuh. Karena para pemain Madrid itu sebetulnya lebih unggul dengan skill individu mereka di depan, ya, seperti Vinicius, Rodrigo, dan juga Bellingham. Bahkan peluang pertama dari Madrid itu di menit ke-49 yang berbahaya dari Toni Kroos. Itu pun dari situasi bola mati. Jadi memang ini bukan pertandingan yang mudah bagi para pemain Madrid. Kan saya jelaskan itu juga di konten preview. Dan memang saya memberikan persentase 50-50. Ini bukan easy game bagi Madrid. Oke, hasil akhirnya 2-0. Jika kita gak nonton pertandingan dini hari tadi, mungkin kita akan berpikir, gampang nih kemenangan bagi Madrid. Kan enggak. Tapi gilanya para pemain Madrid, staying power mereka nih luar biasa. Dan Ancelotti adalah pelatih yang kalem, dia tidak melakukan satupun pergantian pemain sampai Madrid itu unggul 2-0. Kurang hebat apalagi pelatih ini. Ya kan? Maka itu gak salah juga sekarang dia dijuluki Mr. Champions League. Karena dia sudah merajai Liga Champions juga 2 kali bersama AC Milan. Dia membawa AC Milan itu menjadi juara kan. Nah, jadi pada saat ini Toni Kroos mendapatkan bantuan di tengah ya, banyak pemain yang berada di tengah. Nah, dia lebih leluasa untuk membagi bola dan saya kaget juga itu bisa gol loh dari corner. Padahal sebelumnya sudah ada peluang dari Madrid dari corner, sama seperti itu. Kroos kasih bola juga ke tiang dekat, kalau nggak salah Carvajal juga yang sundul, tapi off target. Nah, saya bingung para pemain Dortmund tuh kok nggak paham bahwa ini pasti Kroos akan melakukan hal yang sama. Karena peluang pertama itu yang dari corner ya, bukan dari free kick. Free kick kan di save ya oleh penjaga gawang dari Dortmund ya. Tapi ada corner lagi setelah tadi peluang pertama dari Carvajal off target, kok para pemain Dortmund nggak mengawal Carvajal. Nah, enak banget dia mencetak gol. Dan itu sebetulnya bukan peluang yang berbahaya. Itu set piece yang tentu sudah dilatih oleh para pemain Madrid, ya kan? Dan ketika Carvajal mencetak itu gol, sudah menit ke-70, ya udah, saya udah tahu, udah ini kemenangan untuk Madrid. Dan saya sudah feeling ketika para pemain Dortmund tuh gagal mencetak gol di babak pertama, biasanya itu akan berbalik, akan menjadi bumerang. Ya kan, di sepak bola kan biasanya kan begitu. Tapi jika Dortmund mencetak gol di babak pertama, bisa beda jalan ceritanya, bisa beda. Karena pasti mereka akan bertahan. Dan pertahanan mereka sebetulnya nggak buruk juga. Tapi di babak kedua tampaknya mereka panik. Kok tiba-tiba para pemain Madrid ini lebih banyak berada di tengah. Dan tenaga mereka luar biasa dalam fast break. Maka itu akhirnya Sancho yang nggak bisa berbuat apa-apa ditarik. Adeyemi ditarik keluar karena mereka udah nggak bisa bergerak. Tapi pemain-pemain lain yang masuk juga nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma satu peluang dari Dortmund loh. Di babak kedua ada satu lagi peluang tapi kan sudah offside tuh ya. Si Füllkrug ya setelah Madrid unggul 0-2. Nah, ini yang membuat para pemain Dortmund itu panik, maka itu kemudian ketika ada pressing dari para pemain Madrid, maka itu kemudian ada kesalahan. Kesalahan passing, bola bisa diambil oleh Bellingham, dan Bellingham kan bukan pemain yang egois ya. Dia bagi itu bola kepada Vinicius Junior, dan Vinicius Junior mampu melakukan finishing yang sempurna. Saya agak khawatir dengan Vinicius Junior, karena di babak pertama teman-teman, kan dia mendapatkan kartu kuning setelah melanggar penjaga gawang dari Dortmund. Tapi dia sangat tenang ketika dia mendapatkan bola,
di dalam kotak penalti. Sebetulnya bisa saja Madrid unggul 2-0 pada saat Bellingham juga mendapatkan chance, tapi shooting dia deflected ya, terkena Schlotterbeck. Jadi mereka harus menunggu sampai menit ke-80-an untuk mencetak gol kedua. Dan kalau bagi saya teman-teman, Vinicius Junior juga wajar ya jika nanti dinominasikan sebagai salah satu calon pemenang dari Ballon d'Or. Dan bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan final ini adalah Toni Kroos. Luar biasa pemain ini yang kita tahu bermain di pertandingan terakhirnya bagi Real Madrid, karena di pertandingan ini dia mampu memberikan 4 umpan kunci, di mana salah satunya menjadi assist ya, dengan terciptanya gol pertama dari Real Madrid yang dicetak oleh Dani Carvajal. Selain itu juga dia bisa mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Ini pemain yang luar biasa, pemain yang sangat tenang. Dan tentu fans dari Madrid termasuk saya akan kehilangan sosok dari Toni Kroos. Tinggal kita tunggu nanti pemain baru mana yang akan dibeli Madrid untuk mengisi kekosongan dari Toni Kroos, atau mungkin juga pemain-pemain yang sekarang ada akan dipromosikan atau akan lebih banyak mendapatkan menit bermain. Dan tentunya kemenangan dari Madrid ini adalah berkat taktik dari Carlo Ancelotti yang merubah gaya permainan timnya di babak kedua. Saya kira dia akan memainkan pemain dari bangku cadangan setelah menit ke-60, tapi dia tahan ya, setelah Madrid unggul 2-0 baru dia memainkan Joselu dan juga Luka Modric. Luka Modric juga luar biasa. Jadi teman-teman, ini saja analisa yang bisa saya berikan, dan sebagai fan Madrid saya ingin kembali menyarankan kepada teman-teman yang juga merupakan fans dari Madrid, ya kita semua rendah hati saja, kita nikmatin kemenangan dari Madrid ini yang mereka bisa raih dengan susah payah. Dan jangan lupa bahwa Madrid menjadi juara di musim ini setelah menyingkirkan 3 klub asal Jerman, ya kan? Leipzig, kemudian Bayern Munchen, dan juga Borussia Dortmund. Pada saat mereka menjadi juara pada tahun 2022 juga mereka menyingkirkan 3 klub asal Inggris. Betul kan? Ada Liverpool, ada Chelsea, dan juga ada Manchester City. So congratulations Real Madrid, dan kita tunggu musim depan Real Madrid yang kemungkinan akan diperkuat oleh Kylian Mbappe. Menyala teman-teman. No hate, no politics. Hala Madrid. No hate, no politics, only football. Aparola 15. No hate, no only football. Jangan lupa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Wajar dong, saya kan lagi senang.